Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, ini kandungannya dalam banget. Bismillahirrahmanirrahim ini. Kandungannya dalam, pakai banget ya. Kalau kalian hitung huruf-hurufnya, coba dah, hitung dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 huruf. Allah cerita neraka itu yang jaga alaiha tis'atash. Alaiha tis'atash. Dalam salah satu ayat di Quran itu Allah cerita di ayat-ayat terakhir itu ya, di surat juz ke-29 kalau nggak salah itu Allah cerita alaiha tis'atash. Yang menjaga neraka itu ada malaikat-malaikat yang sangat besar bentuknya, dan mereka ditopang atau dijaga oleh 19 malaikat. Katanya para ulama, siapa yang selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam hidupnya, baik di dalam Fatihah atau tentu saja di luar Fatihah juga gitu ya, maka dia akan terlindungi dari 19 malaikat penjaga neraka tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Itu menurut makna Kufah, menurut makna artinya ulama Kufah, yang mengartikan bismi, isminya itu dari kata-kata ismun yang artinya adalah nama. Tapi ada ulama Basrah yang mengartikan bahwa sin mim di situ, di kata bismi, sin mimnya di situ bukan dari kata-kata ismun, akan tetapi dari kata-kata sumu, bisumuillah. Kemudian bentuk katanya berubah menjadi bismillah, gitu ya. Bismillah dari kata-kata bisumuillah, bukan dari kata-kata biismillah. Nah itu yang artinya adalah dengan keagungan Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Gitu teman-teman sekalian. Nah itu kalau kita lagi baca Bismillah artinya dengan nama Allah atau dengan keagungan Allah, boleh dua-duanya. Yang pasti sama-sama aja kok maknanya, bahwa kita tidak bisa mengerjakan sesuatu kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita dan yang menjadikan apa yang kita kerjakan bisa berjalan, gitu ya, mengingatkan diri bahwa kita nggak bisa apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim ini ayat yang kita sunnah untuk bacanya kapan-kapan aja, terutama di awal-awal pekerjaan, gitu kan. Sebelum makan baca Bismillah, sebelum minum baca Bismillah, sebelum berpakaian baca Bismillah, sebelum wudhu baca Bismillah, sebelum baca kitab Al-Quran, sebelum baca kitab-kitab yang lain, sebelum baca zikir, sebelum nonton TV. Perlu nggak tuh? Bismillah. Gitu ya. Perlu apa enggak tuh kayak gitu? Teman-teman sekalian saya muliakan, nggak perlu untuk hal-hal yang hukumnya tidak jelas kemanfaatannya, apalagi menjadi makruh ketika kita akan melakukan satu pekerjaan makruh, dan menjadi haram hukumnya membaca bismillah kalau kita akan melakukan pekerjaan haram. Mohon maaf, mau nyuri baca bismillahirrahmanirrahim biar nggak ketahuan. Ya, itu hukum baca bismillahnya apa? Haram. Mau minum minuman keras, nuang birnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak ada, haram hukumnya. Malahan kalau niatnya adalah istihza, niatnya adalah untuk menghina bismillahirrahmanirrahim, maka itu sudah keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau niatnya gitu aja deh, gitu ya, gitu aja gitu. Udah kebiasaan mau minum apa-apa, mau makan apa-apa baca bismillah, sampai mau yang haram pun sekalipun dia tetap baca bismillah juga. Nah itu hukumnya adalah haram. Ada yang mau pacaran baca bismillah. Nah itu ya. Ya Allah. Apa hukumnya? Haram teman-teman sekalian. Mau pacaran baca bismillah. Ya Allah, ya Allah. Jadi gitu ya, itu hukum-hukum baca bismillah. Bismillah itu kullu amrin tibal.
yang ada kepentingannya. La yubda fihi bismillahirrahmanirrahim, jika tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa agta, maka dia akan terputus dari berkahnya, terputus dari kebaikannya. Enggak berkah perkaranya kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Haramkah? Enggak. Makruhkah? Enggak. Tapi jadi enggak berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kalau kita makan bismillahirrahmanirrahim sebelum makannya, makanannya jadi berkah. Makanan yang berkah tuh makanan yang bagaimana? Yang kebaikannya menjadi banyak dengan sebab makanan tersebut. Enggak bikin sakit, gitu ya. Enggak bikin males. Karena orang kalau makan kan biasanya jadi males. Ibu-ibu, kalau makan kekenyangan kan jadi malas ibadah. Iya apa iya? Iya tuh, gitu ya, langsung gitu. Waktunya taraweh, ya Allah, apalagi kalau di deketnya kipas angin, ngantuk bener. Itu karena kebanyakan makannya mungkin nggak pakai baca bismillah juga itu ya. Maksudnya kebanyakan makan pakai bismillah aja juga ngantuk. Apalagi kalau nggak pakai baca bismillah, tambah lagi gitu. Kemudian teman-teman saudara sekalian, makan kalau pakai baca bismillah ziyadatul khair, ada tambahnya kebaikan dari makanan tersebut. Selain daripada nggak bikin sakit, selain daripada tergerak buat ibadah, adalah juga bahwa makanan tersebut ketika masuk dalam perut kita menjadi energi yang baik, menjadi energi yang baik untuk kita melakukan perkara-perkara yang positif. Karena kita makannya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, yang makanannya tersebut menjadi semakin berkah. Minum juga gitu, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau minumnya baca bismillahnya 3 kali, minumnya 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti 3 kali, gitu ya. Kemudian baca doanya minum. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma' azban furatan bifadlihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Minumnya sambil duduk, pegang minumnya pakai tangan kanan. Teman-teman saudariku sekalian, tidak bernafas di dalam air dan 3 kali tegukan seperti yang tadi saya sampaikan. Siapa yang menjalankan minum dengan adab-adab seperti ini, dosa berguguran dari tubuhnya selama dia minum. Dosa berguguran dari tubuhnya selama dia minum. Dan selama minuman tersebut ada dalam perutnya, dia akan menjadi orang yang lebih terjaga dari mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Minum doang padahal. Luar biasa benar ya. Berapa galon yang udah terlewat tanpa membuat dosa-dosa kita berguguran. Dan mudah-mudahan masih tersisa bergalon-galon yang ketika kita meminumnya membuat dosa-dosa kita berguguran dan membuat kita menjadi lebih terjaga di masa yang akan datang. Ingetin tuh ya. Apa aja tadi adabnya minum? 1, duduk. 2, pegang pakai tangan kanan. 3, baca bismillahirrahmanirrahim. 4, tidak bernafas di dalam air. 5, 3 kali tegukan, masing-masingnya baca bismillahirrahmanirrahim. 6, membaca doanya yang ibu-ibu belum pada hafal. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'adzban furatan bifadlihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Panjang. Jadi ibu-ibu mau apa aja bacanya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillahilladzi. Bu, biar kata panjang akan apal kalau ibu sering kerjain. Akan hafal kalau ibu tulis kemudian taruh di dinding.
Itu ya, di dekat tempat minum air, ya dekatnya dispenser, taruhin. Beneran ini, saya dulunya ngerjain itu gitu, bukan buat saya, bukan buat orang di rumah saya tempelin di situ. Ya setiap minum lihat, lama-lama dilihat doang. Ya, lama-lama hafal maksudnya gitu ya, lama-lama hafal. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma' azban furatan bifadlihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma' azban furatan bifadlihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Ini ibu-ibu yang nggak pada nyatet nih, saya kira kepedean. Palingan ustazah abis ini naruh di Facebook. Saya tuh gitu orangnya, penuh kasih sayang. Padahal Bu, dengan ibu nulis tuh udah dengan sendirinya menjadi terhafalkan. Nah ibu nulis tuh jadi memudahkan untuk menghafal. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'azban furatan bifadlihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Dah, artinya apa? Alhamdulillahilladzi, terima kasih ya Allah yang telah ja'ala hadzal ma', menjadikan air ini azban, tawar, furatan, mudah didapat, bifadlihi, dengan karunia-Nya, walam yaj'alhu, dan tidak menjadikan air ini milhan, asin, furatan, sulit didapat, bidzunubina, disebabkan dosa-dosa kami. Disebabkan karena perbuatan dosa-dosa kami. Coba baca bareng-bareng dulu. Alhamdulillahilladzi kok suaranya nggak kompak gitu. Ini khasnya orang Indonesia banget nih. Ayo lagi. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'azban furatan bifadlihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Gitu ya. Ujajan itu sulit didapat, sama artinya dengan ghaura. Itu juga artinya sulit didapat. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura famay ya'tikum bima'in ma'in. Sampaikan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, bagaimana menurut kalian jika Allah jadikan air kalian sulit didapat dengan sebab dosa-dosa kalian? Siapa yang akan mendatangkan kepada kalian air yang mudah untuk membantu kalian? Famay ya'tikum bima'in ma'in, gitu ya. Jadi itu baca bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan di awal-awal kita mengerjakan satu perbuatan, dengannya apapun yang kita kerjakan menjadi berkah. Teman-teman sekalian, apapun yang kita kerjakan menjadi berkah, begitu ya. Terutamanya lagi, kenapa kita perlu mengawali mengerjakan segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim? Agar setan-setan gak pada ikut serta. Ini sih di bulan Ramadan nih setan lagi pada kagak ada nih. Jadi kita bebas ngomongin dia. Ya, teman-teman sekalian, katanya Nabi kan seperti itu, wasufidati syayatin, dan setan-setan diikat. Jadi kalau bulan Ramadan gak ada setan. Tapi kok masih ngerjain dosa juga ya Ustaz? Itu dia tuh masalahnya ya. Jadi setan selama ini melatih kita untuk berbuat perbuatan dosa, kagak ada pelatihnya juga udah jadi ahli. Udah jadi mahir mengerjakan perbuatan dosa, ya Allah. Ternyata yang kemarin-kemarin jahat tuh bukan setan, tapi diri kita sendiri. Gak ada setan juga masih tetap kayak begini keadaan kita.
Baik teman-teman sekalian, nah untuk bisa menghindar atau meminimalkan ya, meminimalisir kejahatan setan, dominannya setan dalam diri kita. Ini bahasa saya bisa dimengerti apa enggak nih? Untuk bisa menyedikitkan pengaruh setan dalam diri kita, salah satunya adalah dengan kita kalau ngerjain apa-apa diawali dengan bismillah. Setan nggak bisa ikut-ikutan. Kalau kita makan baca bismillahirrahmanirrahim, setan nggak kenyang. Setan nggak ikutan kenyang, setannya tetap lapar. Kalau kita minum dengan baca bismillahirrahmanirrahim, setan tetap kehausan. Setan kita loh, namanya Korin, teman-teman sedikit sekalian. Ini si Korin lagi nggak ada nih sekarang nih. Ya, Korin ini kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa yusyarikuhum fil amwali wal aulad fahuwa lahu qarin. Kata Allah, si setan suka ikut-ikutan sama kalian fil amwal, dalam cara kalian mencari harta. Cara kalian bekerja mencari harta, setan suka ikut-ikutan. Makanya ada orang bisa nipu, ada orang bisa nyari kerjaan-kerjaan haram, tuh dia diikutin sama setannya, gitu ya. Dia ngikutin setan-setannya. Yusyarikuhum fil amwal wal aulad. Setan suka ikut-ikutan, mohon maaf, dalam anak-anak kita. Suka gangguin anak-anak kita buat gangguin orang tuanya. Giliran ibunya mau nonton TV dia biasa aja. Pas ibunya mau baca Quran, nangisnya kejer luar biasa. Kenapa anak saya jadi kayak begini nih? Dia digangguin sama setan. Si Korinnya tadi nih, ayo deh tuh, ayo sibukin emak kamu biar dia kagak jadi ngaji gitu. Emaknya kan shadaqallahul adzim gitu ya. Langsung kenapa nak gitu, nggak jadi dah. Ibu-ibu, teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi si setan ini, si Korin ini suka ikut-ikut serta kemanapun saja kita mengerjakan apapun. Bahkan kita sholat, setannya masih ngebisik-bisikin. Yang kita lupa pada inget, gitu kan? Ngingetin namanya Hunzub. Nah setannya tuh Korin sama si Hunzub tuh bareng-barengan. Waduh, ngingetin kita. Kalau kita wudu ada juga namanya Walhan. Setan si Walhan ini suka gangguin kita kalau lagi wudu. Ustadzah hafal banget namanya setan. Ya Allah. Nggak apa-apa ya, kenali musuhmu biar kamu tahu gitu kan. Jadi gitu teman-teman sekalian. Ada Hunzub namanya, ada si Walhan, ada Korin, ada siapa lagi? Udah segitu aja. Temenannya banyak banget ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Mereka kalau si Walhan tuh kerjaannya suka bikin kita was-was. Kayak udah niat, belum niat tuh tadi gitu. Padahal udah niat. Wudu tuh loh. Wudu kan orang suka was-was tuh kalau wudu gitu ya. Kalau wudu ajaibnya nih ya, kalau wudu was-was, kalau sholat kagak was-was. Karena emang kerjaannya setan. Kalau sholat nggak pernah was-was, saya udah khusyuk apa belum ya? Kagak pernah. Tapi kalau lagi wudu was-was luar biasa. Udah sah apa belum? Udah sah apa belum? Kalau lagi sholat padahal nggak kepikiran mau sah mau kagak gitu. Ya Allah, emang dasar setannya ganti lagi soalnya. Setannya ganti lagi si Hunzub tadi nih. Jadi teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, setan suka ikut-ikutan. Biar setan gak ikut-ikutan kamu ketika mengerjakan segala sesuatu, hadirkan bismillahirrahmanirrahim dalam tiap awal perbuatan yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim, setan pun gak bisa ikut serta apabila kamu membacanya disertai dengan rasa hati yang sadar bahwa kamu tidak dapat mengerjakan apapun kecuali dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, kecuali dengan keagungan Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Ini teman-teman sekalian, setannya nggak bisa ikut serta. Kalau kita pakai baju baca bismillahirrahmanirrahim, setannya telanjang. Mohon maaf ya. Kalau kita lagi wudu baca bismillahirrahmanirrahim, setannya nggak bisa ngebisikin kita buat was-was. Atau kalaupun masih juga karena setannya udah menguasai, sekurang-kurangnya nih setannya nggak seger. Kita kalau habis wudu kan seger, dia nggak gitu ya.
Nah itu seperti itu si setan-setan ini ya. Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, kalau kita bepergian nggak pakai baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, setan yang akan ikut serta kemanapun kita pergi. Kita temenannya sama setan. Kalau kita kemudian keluar rumah baca Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, arsalallahu lahu malakin yahfadhanihi ila an yarja. Allah jauhkan setannya, Allah gantikan dengan 2 malaikat yang akan menjadi bodyguard kamu sepanjang kamu pergi sampai kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Ajaran Islam nih loh enak banget. Tadi minum ngapusin dosa, sekarang baca dzikir segitu aja kita dikasih bodyguard, dikasih 2 penjaga dari malaikat pula yang gak akan pernah bisa lalai. Teman-teman sekalian, kalau kita sewa bodyguard berapa banyak biaya yang diperlukan? Kan gitu ya? Kalau kita sewa bodyguard 2 pula masih tetap aja berkemungkinan buat lalai. Berkemungkinan dianya sendiri juga nggak bisa menghindar dari segala keburukan. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala udah siapkan. Katanya Nabi Muhammad, kamu nggak usah repot-repot pakai segala bodyguard. Udah aja kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah utuskan 2 malaikat sampai setannya tuh nggak bisa lagi sama dia. Setannya begitu lihat, udah deh, balik lagi sama komplotannya setan-setan. Terus ditanyain, lo kenapa keluar dari dia? Kata temennya nih, kenapa kamu nggak ikutan tuh? Temen kamu tuh, orang kamu tuh lagi jalan gitu ya, majikan kamu tuh, bos kamu lagi jalan, kenapa kamu nggak barengan sama dia gitu buat godain dia gitu kan? Atau bukan bos nih ya, setan memperlakukan kita nggak bos kan? Apaan? Korban. Itu korban kamu tuh, kenapa tuh kamu biarin aja target kamu, kenapa kamu tinggalin gitu aja? Dia jawab, kaifa ana birajulin qad kufiya wa hufidha wa wuqiya. Bagaimana saya bisa mengganggu seseorang yang sudah dijaga, sudah dilindungi dan sudah dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setannya nyerah, teman-teman saya sekalian. Sekedar kita baca begitu doang. Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gampang ya, beragama ini nikmat luar biasa. Maka teman-teman saya sekalian, para ibu-ibu yang suka khawatir kalau anaknya lagi keluar rumah, kan banyak kan? Banyaknya di sini. Ibu-ibu anaknya umur 11 tahun, 12 tahun, dia 13 tahun, keserem kalau pas lagi keluar dia belum bisa jaga dirinya, tapi kalau kita ikutin dia juga nggak mau. Lagi pengennya kan sendiri. Lain sama anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kan masih kepengennya barengan sama ibunya mulu, bareng sama orang tuanya. Tapi umur-umur segitu kamu sudah akan kehilangan mereka yang biasanya kemana-mana mau minta ditemenin, kemana-mana mamahnya mau ikut, dia malah udah nggak mau ikut lagi umur-umur segitu kan biasanya ya. Nah ini teman-teman sedikit sekalian, minta sama mereka, nah jangan keluar rumah kecuali sesudah membaca Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau perlu ditulis yang bagus, tempelin depan pintu rumah. Kalau anak kita pamitan mau jalan kemana aja, sambilan dia salaman kita minta, nah udah baca belum? Ini anak mama udah baca belum? Ayo baca dulu dong. Mama baca dulu. Mama minta tolong baca dulu nak. Buat mama baca dulu yuk. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Penjagaan. Ketika ada seseorang sahabat, dia kesel sama setan, dia ngerasa dia nggak bisa menang gitu ngadepin setan. Dia kalah mulu sama bisikan setan. Dia bilang, "Ta'isa setan, kurang ajar nih setan," gitu. Nabi Muhammad kemudian noleh sama dia. Nabi Muhammad bilang, la taqul hakadha fa innahu yatakabar. Kamu jangan ngomong begitu, setannya malah tambah gede. Saya liatin. Nabi kan bisa lihat setan. Ya, Nabi bisa lihat setan. Jadi Nabi Muhammad bilang, jangan kayak begitu kamu. Fa innahu yatakabar, setannya malah jadi tambah gede tuh kalau kayak gitu. Balqul, akan tetapi ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, fa
innahu yatasagghar hatta yakunu kal usfur. Setannya bahkan menjadi semakin kecil sampai jadi kayak burung emprit. Tuh burung emprit ya? Kecil banget itu ya, yang suka diwarna-warnain macam-macam sama orang di pasar burung sana tuh. Nah itu katanya Nabi Muhammad alaihissalam, fa innahu yatasagghar hatta yakunu kal usfur. Kalau mau setannya jadi kecil, bacalah dalam segala sesuatu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penjagaan ya, kita awali segala sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dilindungi, dijaga sama malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau baca Bismillahirrahmanirrahim enggak usah kenceng-kenceng. Ya kan? Jangan habis dapat ilmu ini masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kemarinan dapat pelajaran pula baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu ustazah ngasih tahu lagi. Ustazah yang lain lagi. Atau ustazah yang sama. Ustazah Halimah tahu juga katanya, baca ayat kursi ketika awal masuk ya. Biar hatinya pada adem, setannya enggak ikutan masuk kan gitu ya. Jadi begitu masuk habis baca kulhu, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Gak tahu tuh kenceng banget sampai anak-anak menghindar. Suami menghindar. Kalau baca zikir nggak usah kenceng-kenceng. Orang semuanya belum tentu punya perasaan yang sama denganmu. Kan gitu ya? Khawatirnya malah justru jadi mengganggu persangkaan orang lain. Gitu ya. Ini orang kenapa sih gitu? Mau ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Mana ngagetin pula, maksud dia biar setannya pada pergi gitu kan. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Apalagi habis denger dia satu kisah tentang salah satu habaib kita yang kalau makan gak baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi di tengah makan dia baca Bismillahirrahmanirrahim kemudian tertawa kegelian. Jadi kalau awal makan dia gak baca Bismillah, tengah-tengah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah ya awal wa akhir, ketawa gitu. Habis itu dia lanjut makan lagi gitu. Ada muridnya heran gitu, Bib kok gitu Bib, lucu amat Bib, kenapa Bib? Katanya Bibnya, dia bilang, iya geli lihat setan. Kenapa gitu? Dia bilang awal aneh makan kan aneh gak baca Bismillah, jadi setan ikutan makan. Pas anak kagetin muntah padahal. Dia bisa ngelihat setan teman. Kalau kita nggak usah pakai kayak begitu sok-sokan amat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim di awal belum tentu setan yang nggak ikutan makan. Ya Allah, ya Allah. Jadi gitu ya, kita mau baca Bismillahirrahmanirrahim biasa-biasa aja lah. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar kita bisa mendengarnya dengan diri kita. Ada seorang perempuan ngapa-ngapain dia baca Bismillahirrahmanirrahim dan dikerasin. Sampai suaminya pikir, kenapa sih nih? Apa-apaan Bismillah aja gitu ya. Mau ngapain, mau makan, naroin makanan Bismillahirrahmanirrahim. Ntar dia ke dapur lagi, masuk dapur Bismillahirrahmanirrahim, keluar lagi Bismillahirrahmanirrahim. Taruh piring Bismillahirrahmanirrahim. Makinya kenapa sih? Ngomongnya kenceng pula gitu. Wah, ini saya kasih pelajaran deh. Suaminya jualan berlian. Suaminya seorang penjual berlian. Satu hari dia panggil istrinya kayak lagi buru-buru gitu, padahal buru-buru pura-pura. Jadi dia masuk sambil manggil istrinya gitu ya. Misalnya istrinya namanya Halimah. Halimeh. Orang Betawi. Kenapa bang? Dia bilang nih aneh nitip berlian aneh nih. Oh baik bang, Bismillahirrahmanirrahim. Kan dia mau Bismillah mulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nerimanya tuh dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aneh titip ya, itu berlian mahal, hati-hati gitu. Nanti kita cari pembeli yang bagus. Kalau udah dapet aneh ambil lagi. Dia bilang iya baik bang. Dia masuk kamar Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka lemari Bismillahirrahmanirrahim. Dia taruh berlian tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia tutup Bismillahirrahmanirrahim. Demen baca Bismillah dia. Bagus. Cuman ya itu tadi, kalau kemudian bacanya kenceng-kenceng suka bikin orang ya jadi punya persangkaan buruk ya. Lagi ngapain sih gitu.
Teman-teman sekalian saya muliakan, dapat berapa hari kemudian dia tahu saat istrinya lagi di dapur, saat istrinya lagi sibuk, dia panggil dengan buru-buru. Sebelum itu dia udah masuk duluan. Dia udah masuk, dia buka lemarinya, dia tahu tempat istrinya naruhin kuncinya. Dia kemudian ambil tuh berlian, dia taruhin dalam kamar mandi, di bak kamar mandi yang kiranya dia gampang dapetnya gitu, gampang ngambilnya gitu. Habis itu kemudian dia kunci lagi lemarinya, dia taruh lagi, terus dia keluar lagi dari rumah, dia masuk lagi pura-pura gitu. Dia bilang, "Assalamualaikum. Si Halimeh, mana tuh berliannya tuh? Cepetan, ada yang mau beli nih, harganya bagus, cepetan." Istrinya, "Iya bang." Masuk rumah, masuk kamar, bismillahirrahmanirrahim. Dia kemudian ambil kunci, bismillahirrahmanirrahim. Dia buka, bismillahirrahmanirrahim. Ada berliannya. Lakinya tinggal yang, "Kok bisa ada ya? Emang kenapa bang?" Udah sembunyiin di bak kamar mandi. Pas dia lihat di bak kamar mandi nggak ada. Pas dia lihat di itunya, di berliannya itu ada bekas-bekas tetesan air. Masya Allah. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala kirim malaikat untuk mengambil berlian tersebut, ditaruh kembali di tempatnya. Ini cerita saya dapati dari Al Habib Umar bin Hafim. Jadi kalau ada yang ini cerita kayak dongeng apa enggak ya, ini beneran, ini terjadi gitu ya. Tapi jangan dicoba. Hilang beneran tahu rasa ya. Suaminya bilang, "Oh, berkahnya bismillahirrahmanirrahim." Waduh, abis itu dia yang bismillahirrahmanirrahim. Iya, jangan mau ngerjain sesuatu sesudah dapat pelajaran dulu. Nah, ini pelajaran dari orang-orang udah cukup sebagai pembelajaran buat kita untuk selalu mengawali sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman saudaraku sekalian, termasuk mohon maaf mau berhubungan intim sama pasangan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Penting ya. Jadi biar setan tuh nggak terlalu mendominasi. Segala apapun yang kita punya, harta dikuasain setan, anak dikuasain setan, apaan aja, makanan dikuasain setan, minuman dikuasain setan, pikiran kita dikuasain setan. Ya Allah, ya Allah. Kita berusaha nih sepanjang bulan Ramadan membiasakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memperbanyak zikir, sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan setannya udah semakin lemah untuk mengganggu dan menggoda kita, memalingkan kita dari jalan takwa, dari jalan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin.